Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Video kali ini berbeda juga. Saya mau unboxing, bongkar paket casing yang udah ada di samping kanan saya. Oke, ini adalah Be Quiet Pure Base 500 FX. Sebelumnya, Be Quiet tuh punya casing yang hampir mirip ya, serupa, tapi serinya beda, Pure Base 500 DX. Nah, bedanya apa? Nah, kita akan coba aja unboxing langsung di seperti ini ya. Kita langsung saja buka si casingnya, karena ini tuh casing semi modular. Si dalaman itu nanti bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang pertama di sini ada manual booknya. Cara simple untuk bongkar casing dari dusnya, kita tinggal giniin aja, set tuh. Terus tinggal tarik deh. Wow. Tangkap. Tuh, kayak gitu kan. Oke, ini adalah bentukan si casingnya. Lumayan cukup berat juga ya. Nah, gitu. Siap. 1, 2, 3, kita akan buka casingnya. Kalian kalau misalkan beli casing seperti ini, gak usah takut pecah di jalan ya, karena menurut saya sih dusnya ini cukup tebal juga gitu. Oke, ini dia penampakan Pure Base 500 FX. Wis, mantap ya, keren ya. Casing ini tuh termasuk mid tower. Dia punya dimensi 450 x 232 x 443 mm. Bahannya ini tuh steel ya, SGCC. Biasanya casing-casing biasa tuh terbuat dari SPCC yang ketebalannya hanya 0,6 atau 0,7. Untuk bahan ini saya rasa cukup tebal. Ya beda ya, ada harga, ada kualitas. Beratnya ini tuh sekitar 8 kg. Terus I/O panelnya yang ada di depan ini, dia ada 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type C, ada HD audio dan LED switch button. LED switch-nya untuk mengganti RGB-nya di sini ketika dinyalakan ya. Untuk melepas side panelnya, di sini masih menggunakan baut biasa ya, baut konvensional seperti ini. Kita akan coba buka. Nah, ketika dilepas bautnya, nggak usah takut jatuh karena di sini ada penyangganya. Jadi, tuh, gitu. Jadi nggak usah takut. Biasanya kalau casing-casing biasa tuh ketika dilepas bautnya, dia langsung jatuh ke bawah. Kalau ini nggak, masih ada penahannya. Oke, di dalamnya ini udah termasuk 4 fan. 3 di depan 120 mm dan satu ini yang di belakang 140 mm. Jadi yang belakang ini cukup besar. Kalau saya melihat di sini, ini ada LED-nya nih. Wih, keren kayaknya ya. Jadi bedanya Pure Base 500 DX yang kemarin tuh tidak ada fan di depannya, tidak ada fan RGB. Kalau yang ini, yang seri FX, di belakangnya udah ada 1 fan dan RGB. Di depannya juga sama RGB. Kita akan coba nanti pasang komponen di sini dan langsung nyalakan gimana si RGB-nya. Iya, bisa. Sarua pisan. Yang bedanya naon? Makanya simak video ini. Gitu apaan. Untuk dalamannya ini, si casingnya ini support motherboard ATX, MATX, Mini ATX, dan untuk panjang support PGA card-nya up to 369 mili. Biasanya kan PGA card tuh panjangnya sekitar 330-340, jadi masih ada sekitar 20 mm di sini sisanya, nggak akan mentok. Terus untuk slot PCIe-nya di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang paling menarik di sini tuh saya suka banget kalau slot PCIe-nya ini tuh modenya mode buka gini. Aduh, kenceng. Harus pakai obeng, guys. Nah, jadi kalau misalkan kita butuh beberapa slot PCIe, kita nggak harus patahin ininya. Kita tinggal buka bautnya aja. Misalkan saya butuh bagian atas. Tuh kan, jatuh. Ini nggak usah dipatahin, dilepas aja bautnya
Dan nanti suatu saat kalau nggak dibutuhkan, kita tinggal tempel aja. Jadi si casingnya tuh nggak rusak. Ini keren banget kalau modenya seperti ini. Terus untuk support radiatornya, di bagian depan tuh support sampai 360 mm. Kalau kalian mau pasangkan radiator 360, di bagian depan ini bisa. 280 mm juga bisa. Untuk bagian atasnya, ini support sampai 280 mm si radiator. Atau 240 bisa juga disimpan di sini. Kita langsung saja buka bagian sampingnya. Nah, ini juga sama-sama di baut ya. Bautnya tinggal dilepas seperti ini. Dan si bautnya tuh kalau kita buka, nggak usah takut lepas ya. Tuh, ini. Jadi nggak akan hilang si bautnya. Oke, di belakang. Nah, ini yang paling menarik teman-teman. Ini tuh seperti ada peredamnya ya. Namanya juga Be Quiet. Jadi si casing ini tuh nantinya bakalan silent banget ketika dipasangkan beberapa komponen. Dan si fan-fan yang ada di sininya, ini tuh namanya fan light swing. Nah, ini tuh benar-benar silent. Saya juga udah punya Pure Bass yang 500DX ya. Benar-benar sunyi, apalagi ditambah nih peredam yang ada di belakang. Gitu. Jadi suara-suara fan yang ada di dalam casing ini tuh hampir nggak terdengar gitu. Noise-nya kecil banget. Ketika kita buka bagian samping ini, kita akan langsung melihat PWM dan ARGB hub. Kita bisa colokan hub untuk fan di sini, sekaligus untuk pengontrol ARGB. Nah, ini tuh ada pin ARGB-nya di sini. Jadi, ini tuh bisa membuat kabel manajemen bisa lebih rapih kalau ada si hub di sini atau controller ya di sini. Untuk storage-nya, di sini support 4x 2,5 inch. Bisa dipakaikan SSD atau harddisk yang 2,5 inch. Terus untuk harddisk yang 3,5 inch-nya, ini support sampai 2 storage. Nah, terus untuk bagian ininya, ini bisa dilepas ya. Kita pasangkan SSD misalkan di sini di baut. Dan nanti si SSD-nya bisa kelihatan di arah depan. Oh ya, ini ada tambahan aksesoris. Ya. Di belakangnya kita buka. Kita mendapatkan apa aja. Ada kabel TIS, baut motherboard, baut power supply, dan baut-baut lainnya. Wah, mantap ya. Terus udah kosong. Nah, untuk storage hard disk 3,5 inch, ini di sini nih. Ini tuh bisa dilepas pasang juga. Nah, menurut saya sih ya casing ini benar-benar semi modularnya seperti ini. Ini bisa dilepas pasang juga. Ini bisa dipakai atau nggak usah dipakai. Misalkan kalian butuh kabel manajemen di sini, ya udah ini tinggal lepas aja. Kalau power supply kalian besar atau panjang, ini bisa dilepas dan ini bisa muat di sini. Terus untuk tampak depannya ini juga bisa dilepas pasang. Kalian tinggal dorong aja pengunci yang ada di depannya. Tuh. Ini tuh ada seperti konektor ya. Ketika konektornya ini bersentuhan di sini, maka si LED-nya ini bisa dirubah-rubah. Nah, dengan tombol yang ada di depan. Nah, ini bisa dilepas pasang. Terus untuk dust filternya ini juga bisa dilepas ya. Karena dust filter ini sangat penting sekali supaya komponen kita yang ada di dalam casing itu nggak terlalu cepat berdebu. Nah, ini si dust filternya ada satu bagian depan, terus bagian atas juga ada satu. Ini magnetik ya. Tuh, magnetik. Terus di bagian bawah juga ada satu dust filter. Oh, ke belakang. Ngambilnya tuh. Ini ada dust filternya. Oke, teman-teman, casingnya udah dibongkar semua ya. Ini modular, beberapa partnya ini bisa dilepas dipasang sesuai dengan kebutuhan. Terus dust filternya juga ada 3. Ya, ini bisa membuat si komponen yang di dalam tadi tuh benar-benar minim debu lah, asal kita sering bersihkan aja si dust filternya. Terus untuk peredam yang di bagian bawah tadi, ya ini memang untuk menahan noise supaya si PC itu nggak terlalu berisik. Apalagi kalau kita pasangkan banyak fan di sini. Nah, casing seperti ini tuh, ini bisa menahan noise. Jadi si casingnya tuh nggak terlalu berisik karena si fan muter bersamaan gitu. Oke, sekarang kita langsung saja pasang komponen. Kita lihat bagaimana hasilnya. Let's go. Oke, sekarang si casing Be Quiet Pure Bass 500FX ini sudah saya tandemkan dengan Mobo S570, prosesor Ryzen 7 5800X, PGA card-nya RTX 3070, dan coolernya ini masih dari Be Quiet Pure Loop 2FX. Nah, di sini saya pengen coba airflow-nya aja ya ketika side panel ini tertutup
dan ketika terbuka. Apakah komponen di dalamnya tetap mendapatkan airflow yang baik atau tidak? Oke, nih pengujian saya main game kurang lebih 30 menit ya, dalam kondisi side panelnya ini terbuka. Nah, kalian bisa perhatikan tabel ini, dan saya juga uji ketika side panelnya ini tertutup. Perbedaan suhu tidak terlalu signifikan, ya beda sekitar 1-2 derajat Celcius saja. Nah, ini ada pengujian prosesor dan ada juga pengujian si PGA card-nya. Ini menggunakan RTX 3070 ya. Terus ini diuji di ruangan tanpa AC. Suhu ruangan berkisar di 30-31 derajat Celcius. Nah, gimana ya? Kalau kesimpulan saya sih, si Be Quiet Purebase 500 FX ini memberikan performa yang baik terhadap komponen di dalamnya ya. Dengan harga yang ditawarkan 2,1 jutaan, ini sangat pas berada di kelasnya ya. Untuk PC antusias ini worth it. Tapi untuk kalian yang suka bilang yang penting RGB, casing ini bukan target kalian. Jadi silahkan pilih yang lain yang sesuai dengan kantong dan selera kalian. Oke, kalau misalkan ada saran dan kritik silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.